Hai Martabakers, kita udah sampai di episode 8. Episode 8 kali ini kayaknya martabaknya spesial pakai 2 telur, dagingnya nambah ya. Karena Mami, ya kita udah tahu ya bintang tamu kita kayak spesial banget hari ini ya, Steph. Masih perlu dikenalin sangat lagi nggak sih? spesial. Masih perlu dikenalin lagi nggak, Steph? Susah soalnya booking jadwalnya. Nih bersuka Terkenal cita kita soalnya. dapat nih. Halo, selamat sore Romo Jo. Selamat sore Selamat Romo. Selamat sore semuanya teman-teman Martabak. Bible Learning itu gimana, Mo? Sapaannya, Mo? Halo guys. Gitu. Halo guys, Kalau keren gitu nih. gimana Gaby? Ulang. Mari kita buka kitab suci. Sore. Romo Jo, thank you banget sudah mampir ke warung kita ya, Mo. Oke. Bapak Ibu, teman-teman Martabakers, kita udah masuk ternyata BKSN tuh udah minggu keberapa nih? Minggu ketiga, bukan sebentar lagi ya. Ketiga, keempat. Bulan yang dikhususkan untuk belajar kitab suci, mengenal kitab suci lagi, khusus bulan kitab suci nasional. Jadi ini bulan September kita belajar Alkitab. Bulan Oktober kita lanjut khusus untuk bulan Rosario. Biasanya kalau BKSN itu katanya rada sepi, tapi Rosario itu biasanya jadi lebih ramai. Iya ya. Iya, Bener. faktanya ya, biasanya gitu ya. Nah, tapi khusus karena kita masih bulan kitab suci dan bulan depan bulan Rosario, pasti banyak banget nih di sini fansnya Romo Jo yang ngikutin Rosario setiap hari Senin, setiap minggunya di IG dan di GoPlay juga ya, Romo ya. Bener ya, Mo? Itu kayaknya itu dimulai sejak kapan sih, Mo, sebenarnya yang Rosario rutin setiap Senin itu? Tanpa sadar ternyata sudah setahun, pas setahun. Saya ingat Oktober tahun 2021. Wah, luar biasa. Itu kegiatan pandemi yang berlanjut sampai sekarang ya, Mo ya? Betul. Wah, ini kenapa sih, Mo? Kenapa, Mo? Begitu rutin untuk mengadakan doa Rosario itu nggak pernah putus dong, Mo, sampai setahun itu? Konteksnya adalah pasti pandemi ya. Waktu itu kita lihat 2 tahun pandemi itu setiap hari kita buka handphone yang ada itu si A kena pandemi, kena COVID, si B kena COVID gitu kan. Lalu makin lama si A meninggal, si B meninggal, itu serem. Setiap kita buka handphone itu sesuatu yang menyeramkan. Itu yang jadi dalam hidup kita. Apalagi kalau yang kena itu pernah ngobrol sama kita, pernah makan bareng sama kita, makin was-was lah kita. Nah, dalam kekalutan itu saya melihat umat butuh doa. Karena apa? Karena mereka WhatsApp ke saya, Romo tolong doain gitu. Nah, saya waktu itu melihat umat butuh ditemenin dalam berdoa. Doa yang macam apa? Dalam menghadapi situasi COVID yang cukup mencekam pada waktu itu. Maka secara iseng-iseng saya muncul di Instagram yang ikut bisa 4.000. Wow. IG Live ya, Mo? Ya betul. IG Live, ternyata saya kan doanya juga nggak macam-macam. Saya doanya biasa seperti saya berdoa, tetapi ternyata banyak umat yang merasa senang ketika ada Romo yang nemenin mereka berdoa. Kan kalau di IG Live kan mereka bukan cuma nonton saya berdoa, tetapi kita berdoa bareng-bareng gitu. Nah, makin lama setiap hari, karena juga ya waktu itu kan problem wifi dan lain sebagainya, banyak yang trouble, akhirnya saya putuskan 1 minggu sekali. Setelah berjalan beberapa bulan Desember, baru saya masuk ke GoPlay. Seperti itu. Wow. Kisah muasalnya Rosario. Luar biasa ya. 4.000. Mau kapan-kapan mampir ke Rosario lingkungan kita ya, mau biasanya isinya 12. 4.012. 4.012. Kan bertanya kenapa bisa 4.000? Itu ya, ada legendarinya itu. Jadi saya kan waktu itu kan nyalain lampu LED. Itu yang bisa berwarna-warni gitu loh di kamar saya. Kan sekalian studio Bible Learning. Itu belum saya matiin, itu lampu warnanya biru. Nah, ketika saya berdoa, tembok saya kan warna biru. Nah, umat yang ikut doa Rosario bareng saya lihat, mereka ada yang bilang gini, ih,
kepalanya Romo Yosef itu ada auranya, ada biru-birunya gitu. Nah, itu sebar-sebar. Katanya beginilah, katanya begitulah, padahal itu cuma lampu LED gitu sih. Nah, sejak itulah mulai ribuannya itu. Padahal Mas saya doanya nggak neko-neko, saya doanya biasa aja. Tapi ya banyak orang yang ya seperti itu. Boleh dicoba tuh ya, Chef ya. Iya, boleh tuh Gaby. Romo, kalau saya perhatikan kalau lagi live di IG atau di GoPlay itu ya Gaby, penontonnya itu banyak viewers dan mungkin yang berdoa bersama-sama juga pokoknya at least tuh ratusan sampai 1.000 gitu deh. Nah itu Romo, saya pengen tanya deh, kenapa kok orang Katolik ini doa Rosario jadi doa yang favorit ya sampai ini rame? Maksudnya pasti kalau ada doa Rosario pasti banyak umat berkumpul. Ya, saya tanya Gaby sama Stephanie, kalau doa Rosario berapa menit? Kira-kira setengah jam. 30 menit kalau nggak ketiduran. Itu kalau yang doa Rosario setiap Senin itu bisa 1 jam. Saya mulai dari jam 20.45, speak dulu, saya sipin sama ya menyapa audiens atau mengumpulkan intensi-intensi doanya itu. Kemudian juga ada sisipan ayat-ayat kitab suci disinggung di situ. Nah, doa itu sampai jam 10 biasanya. Itu 1 jam. Berarti kan saya ketika berdoa Rosario tidak cuman Salam Maria Bapa Kami kemudian diulang-ulang. Tetapi saya mengajak umat iman untuk menikmati doa. Doa Rosario yang diulang bukan sekedar doa-doa yang diulang, tetapi enjoy your pray. Nikmati kebersamaan bersama Tuhan ketika kamu berdoa. Berdoa pakai hati. Prinsip saya sih itu sih simple. Berdoalah pakai hati. Maka seringkali kalau ada yang begitu banyak minta didoakan karena si saudaranya meninggal, orang tuanya meninggal, itu saya ikut ke bawah. Ketika ada yang bersyukur, saya ikut senang. Itu kayak gitu, karena kita berdoa pakai hati. Kita menyamakan frekuensi sama Tuhan. Itu banyak orang Kristiani yang nggak sadar akan hal itu. Bahwa doa itu adalah apa ya, kebersamaan intim yang sangat apa ya, sama Tuhan itu kebersamaan kita yang khusus banget sama Tuhan. Mungkin kalau orang pacaran gitu ya, kalau awal-awal pacaran tuh suka bareng sama pacarnya ya enggak, demen ngobrol sama pacarnya, telepon sampai malam gitu. Nah kalau berdoa itu kita begitu sama Tuhan, sama sang sumber kehidupan kita. Kayak kita gali harta karun atau kita isi bensin banyak-banyaknya, pokoknya semakin lama tuh semakin penuhlah kita. Nah itu yang saya ajak sebetulnya. Makanya 1 jam. Berarti enjoy the pray gitu ya, Mo ya, benar-benar. Ya, the intimacy with God. Jadi itu yang dalam nggak usah doa Rosario, dalam doa apapun, dalam perayaan Ekaristi, dalam kita curhat sama Tuhan, nikmati itu intimasi itu. Kerinduannya tuh diungkap. Kita kayak ngisi sesuatu, daya hidup atau sumber hidup kita, gitu. Nah, gratis, bener, belum disuruh bayar. Mo charge gratis itu sama Tuhan. Bener banget. Nah, tapi dengar-dengar nih Mo, ada yang bilang Rosario tuh sangat alkitabiah. Itu maksudnya apa sih Mo? Di Alkitab udah diajarin apa gimana sih Mo? Yang pertama-tama doa Rosario sendiri kan kita mendoakan doa Bapa Kami. Itu ada di Lukas, ada doa Bapa Kami. Doa Yesus sendiri yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Salam Maria, bagian awal sampai tengah doa Salam Maria itu kan bisa kita lihat itu sapaan Elizabeth kepada Bunda Maria. Sementara sampai ke belakang itu adalah ungkapan gereja perdana terhadap siapa pribadi Maria, peran Maria dalam gereja. Gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari kitab suci. Kemuliaan juga begitu. Puji-pujian kepada Tritunggal Maha Kudus, kepada figur-figur Maria dan Yosef juga seperti itu. Dari doanya aja. Lalu dari peristiwa-peristiwa yang mau dihayati. Itu juga kan dari peristiwa gembira, sedih, dari peristiwa mulia, peristiwa terang, itu semuanya dari kitab suci. Akarnya. Nah, banyak yang bingung, saya yakin. Romo,
kan kita kalau misalnya peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel sambil doa salam Maria gitu kan. Gimana itu bayanginnya? Kadang-kadang kan entah ngantuk, entah kita terlewat kusuk sama doa rosarionya. Ya sesekali sampai berpikir peristiwa Maria menerima kabar gembira gitu. Tetapi oleh gereja, rosario menjadi daya hidup atau salah satu cara berdoa untuk orang beriman untuk menghayati peristiwa-peristiwa seputar hidup Yesus dan Maria. Kalau doa rosario hanya terfokus pada Maria, apakah mungkin? Jawabannya kan pasti nggak mungkin. Orang tengah-tengah doa salam Maria aja, coba Gaby cek. Apa tengah-tengah dari doa rosario, doa salam Maria? Atau siapa yang menjadi tengah-tengahnya doa rosario, doa salam Maria? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Baru Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Artinya di tengah-tengah doa salam Maria pun kita menyebut nama Yesus. Kita memuji Maria, kita menyapa Maria karena Yesus. Maka oleh gereja, penghormatan kepada Bunda Maria tidak pernah dilepaskan dari putranya Yesus. Maka dalam doa rosario, dalam peristiwa-peristiwa yang mau dihayati, semuanya berkaitan dengan hidup Yesus dan hidup Maria sejauh berhubungan berkaitan dengan pribadi Yesus putranya. Gitu. Wah, ternyata sangat berkaitan erat ya. Baru nyadar ya. Karena mungkin sebelumnya ini rosario, kita nganggap rosario tuh kayak, karena kalau lagi ada permohonan maka rosarionya makin, kalau permohonan berat itu dua kali dua putaran. Tapi gini, kenapa saya menggalakkan doa rosario? Itu doa saya sejak kecil. Pokoknya sejak kecil, misalnya saya lihat oma saya sakit, mama saya sakit misalnya, nggak berdaya, atau ketika saya mau kenaikan kelas, gimana nih supaya bisa naik kelas, ketika ujian Eptanas, ketika pokoknya masa-masa berat hidup saya itu, ketika saya punya permohonan, ada dulu seorang pastor pernah berkata, kalau kamu doa rosario 1 kali, Tuhan akan mengabulkan 1 permohonanmu. Itu nancep di kepala saya sampai detik ini. Kalau saya punya permohonan, ya udah doa rosario. Even sampai saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor, itu tetap saya praktekkan, tetap saya hidupi. Memang berkembang ya, artinya saya doa rosario bukan karena saya ada maunya sama Tuhan, tetapi ya pada akhirnya diawali dengan kebutuhan seperti itu nggak apa-apa, tapi lama-lama berkembang menjadi sebuah intimacy, relasi yang akrab dengan Tuhan gitu. Jadi kayak menjadi sebuah kebutuhan ya, Mo ya berarti. Ya. Kadang kalau di rosario lingkungan aja ayatnya itu kadang nggak dibaca, ya, langsung skip gitu ya. Ya. Nah, kenapa sih doa rosario itu diulang-ulang? Sebetulnya doa-doa yang diulang-ulang itu namanya meditasi. Berdoa misalnya, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Diulang-ulang. Berapa kali Romo? Sampai kapan Romo? Itu kan pertanyaannya. Demikian juga dengan doa rosario diulang-ulang. Itu maksudnya apa sih? Kita berdoa, apa yang kita omongin dalam doa itu, dalam meditasi itu, kita pahami, kita hayati, kita hidupi tanpa kita pikirin lagi, gitu loh. Dan kalau kita mikir, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara, kita masih mikir gitu loh. Kata-kata itu kita masih mikir. Tapi kalau dengan doa meditasi yang diulang-ulang sampai batin kita yang berdoa. Karena pengulangan-pengulangan itu secara bawah sadar batin kita juga ikut berdoa. Nah, itu keunikan dari doa yang diulang-ulang, salah satunya adalah doa rosario. Sampai kita betul-betul memahami ketika Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, sebuah kebenaran firman Tuhan itu masuk ke kepala kita. Tanpa kita pikir, tanpa kita punya effort untuk memahami, tapi betul masuk karena pengulangan-pengulangan itu dalam doa-doa rosario, pengulangan doa-doa salam Maria gitu. Pernah nggak Gaby misalnya atau Stefani habis ikut PDKK misalnya nyanyi lagu gitu ya, atau pernah mazmur di gereja,
tiba-tiba lagi nyetir pulang dari gereja gitu, tiba-tiba nyanyi sendiri, pernah nggak? Terngiang-ngiang ya Mo ya. Tanpa mau, Tanpa sadar. tiba-tiba keluar sendiri. Nah, itu salah satunya. Bahwa doa itu lahir dari kedalaman batin, bukan dari otak manusia, bukan dari apa ya, manusia yang berpikir, tapi keluar sendiri dalam batin. Coba, pasti sering terjadi. Mazmur, haleluya, kayak doa-doa khusus, tiba-tiba kok kita nyanyi ya, gitu. Tanpa kita mau sebetulnya. Kayak bawah sadar gitu ya Mo, tiba-tiba ada. Nggak usah dipikirin, biar batin kita yang langsung merasakan ya. Iya. Nah, itu terungkap dalam ini, mulut yang mulai bergerak-gerak, bersuara. Nah, banyak kita terdistract, kita tuh kalau doa rosario, ini butir keberapa sih nih? Masih berapa butir lagi sih? Ini peristiwa keberapa sih? Masih lama nggak sih? Nah, itu akan mengganggu kita untuk bisa sampai mencapai kedalaman batin gitu. Karena kita masih berpikir kan. Iya, masih ada. Peristiwa keberapa sih? Lama banget nih. Yang doa ini suaranya pelan banget nih misalnya. Atau lama banget doanya. Atau kok doanya cepat banget sih yang mimpin doa rosario itu. Atau pas giliran kita udah takut, aduh tiba-tiba doa Bapak kami bisa salah Maria bisa lupa. Takut kurang, takut kelebihan gitu kan. Iya. Jadi Romo Jo, kalau gitu ya, dengan kita menyadari bahwa keindahan doa rosario ini begitu nampak ya di dalam iman kekatolikan kita. Nah, apa nih yang jadi pesan Romo Jo untuk pemirsa Martabaks supaya doa rosario ini menjadi lebih bermakna di dalam kehidupan menggereja kita, Mo? Baik, saya mau berangkat dari kitab suci. Dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, termasuk juga Markus, apalagi Yohanes, kita bisa melihat kemunculan Maria, Ibu Yesus itu ada di posisi strategis yang sangat penting. Posisi strategis yang sangat penting. Artinya ketika Maria muncul, disebut dalam Alkitab itu bukan sembarangan. Bukan sekali muncul terus hilang. Bukan muncul di tempat-tempat yang ya nggak diperhitungkan. Setiap Maria muncul dalam kitab suci itu selalu di tempat-tempat yang strategis. Entah di awal kehidupan Yesus, di tengah kehidupan Yesus, ketika Yesus mau mengawali karyanya, ketika Yesus sedang disalahpahami oleh banyak orang, ketika Yesus sedang menderita sengsara di salib. Kemunculan Maria sangat amat strategis. Artinya apa? Sejak zaman penulis Injil, sejak zaman gereja perdana, murid-murid Yesus ini sangat menghormati Maria. Sangat menghormati Maria sebagai pribadi yang istimewa. Sebagai pribadi yang berbeda dari manusia lain, entah perannya, rahmat yang bekerja dalam diri Maria, bagaimana Maria memenuhi atau menjalani jalan panggilannya itu secara luar biasa. Kalau nggak mungkin pribadi ini muncul dicatat dalam kitab suci. Nggak mungkin pribadi ini dipuji dalam kitab suci. Nggak mungkin pribadi ini muncul berkali-kali secara konsisten dalam kitab suci. Dari kemunculan Maria dalam Alkitab saja kita sudah bisa dapat petunjuk pribadi ini istimewa, yang memang dihormati oleh para pengikut Kristus. Bukan untuk disembah, bukan untuk menggantikan Yesus Kristus putranya, apalagi dianggap sebagai Allah. Maria karena pribadi yang istimewa, punya kedekatan istimewa dengan putranya, punya kedekatan pribadi istimewa dengan Allah Bapa, punya relasi sangat istimewa dengan Roh Kudus, maka disitulah Maria punya tugas atau peran penting sebagai pengantara rahmat. Entah sebagai pola kita dalam sebagai orang Kristiani atau sebagai pengantara rahmat. Rahmat yang diberikan oleh Allah bekerja dalam diri Maria, itulah yang kita harapkan ketika kita berdoa rosario. Nah, salah satu bentuk paling konkret menghormati Maria adalah ya doa rosario. Ya. Kalau kita menghormati seseorang karena kita ada maunya, karena kita butuh dia, itu mah bukan rasa hormat. Itu mah apa ya? Kayak ATM. Kita nggak bisa menghormati seseorang tapi kita ada maunya. Itu bukan hormat. Hormat adalah sebuah sikap ketertundukan iman kita sebagai pribadi terhadap pribadi yang kita hormati. Maka doa rosario entah setiap hari
entah nggak harus ketika ada maunya, ketika ada problem, ada masalah, ada keinginan berdoa rosario gitu. Hormati Maria dalam doa rosario sebagaimana adanya Maria gitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata emang kalau abis doa rosario itu emang rasanya beda gitu ya. Ternyata. Oh iya, Wah. lebih apa ya, enteng ya Romo ya, terangkat kayaknya bersama doa yang Saya kita percaya bahas. ada yang namanya sebuah energi. Manusia ini kan kita punya energi ya. Nah, energi ilahi lah yang bekerja dalam diri kita. Itu tiap-tiap orang bisa berbeda sesuai dengan tadi intimasinya dia. Dia ngisi bensin nggak? Kalau mobil-mobil di jalanan aja kan ada yang full tank, ada yang setengah, ada yang tiris satu strip gitu kan. Nah demikian juga dengan manusia, energi, inner power. Nah itu setiap orang berbeda. Nah kalau kita berdoa rosario, artinya kan kita menggali energi itu masuk ke dalam diri kita. Maka nggak heran setiap orang baca kitab suci, setiap orang berdoa rosario, atau setiap kali dia berdoa, merayakan perayaan Ekaristi itu tuh, energi itu tuh kayak orang habis isi bensin. Kayak orang habis makan lah. Kembali ya Mo ya. Energinya tuh terpancar. Maka ada rasa tenang, ada rasa damai. Even kita nggak ngerti atau belum mengerti. Gitu. Maka kalau orang yang lama banget nggak berdoa, lama banget nggak ngobrol sama Tuhan, lama nggak Ekaristi, lama nggak menerima sakramen, itu kering loh. Mungkin secara badan dia mungkin ke fitness setiap hari nge-gym gitu ya, badannya sehat tetapi rohaninya kosong. Iya. Gitu. Oke, luar biasa ya Gaby. Ternyata banyak banget maknanya nih doa rosario, nggak cuma sekedar doa Papa Kami, Salam Maria dan sebagainya. Nah nanti besok bulan Oktober kalau ikut doa rosario lingkungan, jadi kita ini nih Gaby udah lebih berasa nih. Iya. Ada satu fakta yang menarik. Saya suka rosario, saya suka bagi-bagi rosario, tapi do you know saya nggak punya rosario. Ngitungnya gimana mau? Udah habis dibagi-bagi. Ya. Pokoknya saya mau beli yang mahal kayak yang murah, pokoknya selalu saya kasih orang. Akhirnya lewat juga buat saluran berkat orang. Sampai saya ditegur nggak ditegur sih sama penjual di Avila. Oh, beli rosario mulu, yang kemarin emang kemana? Oh, dikasih orang atau dikasih ke jenazah, dikasih ke sakit. Pokoknya saya tadinya tuh saya pikir saya mau beli yang mahal lah. Saya pernah beli yang 1 jutaan lah, supaya mikir nanti jangan gampang dikasih orang. Tetapi seminggu umurnya. tapi Umurnya seminggu. Wah, berarti kita udah tahu ya kelemahan Romojo ya. Ntar kita deketin buat minta rosario. Mintalah maka kamu akan mendapat. Kita mesti kontak-kontakan ya sama orang Avila kalau Romo Jo. Itu di Avila bahkan ada namanya Rosario Romo Joseph. Ada. Serius? Maksudnya apa tuh Mo? Ada. Ada 2 malah. Yang satu yang biru yang sering saya pakai dulu. Itu yang ada tulisan Bible Learning, itu dijual di Avila, banyak yang nyari. Namanya mereknya Romo Joseph. Bilang aja Rosario yang dipakai Romo Joseph. Romo. Catat. Marta Bakar di Avila ya, ada Rosario Romo Jo. Tapi nggak semua cabang ya ternyata. Itu saya mau yang apa ya, yang biasa-biasa. Saya cari yang berkualitas, yang dari Itali. Karena saya punya misi gini. Saya mau orang berkesan. Mungkin saya yang salah ya, orang berkesan tuh kalau sesuatu yang bagus kan. Saya mau ketika orang terima itu, wah rosario bagus banget. Mulai mencintai doa rosario gitu, untuk dijaga, untuk jadi kenang terus, didoain terus gitu. Maka kalau saya bagi-bagi rosario itu, mbak-mbak di Avila tahu pasti yang sesuatu harganya, bukan yang biasa-biasa. Tapi bagus dong, mau kita memberi yang terbaik ke orang, nggak memberi dari sisa-sisa istilahnya gitu kan. Benar. Wah, luar biasa. Ternyata dengan mendaraskan rosario berarti sama dengan kita membaca kitab suci nggak sih? Iya, karena kita berjalan dalam terang Injil itu ya, dengan sambil mendaraskan rosario. Benar-benar baru tahu nih mau hari ini nih. Ada insight baru ya. Kalau bacaan hari itu misalnya, bacaan misa hari itu boleh nggak kita renungkan dalam doa rosario?
Meskipun kita misalnya berdoa peristiwa sedih misalnya, menurut saya boleh-boleh saja. Sejauh kita berpusat pada Yesus lah pokoknya itu. Sejauh kita berpusat pada Yesus, doa Rosario adalah alat bantu buat kita untuk memahami peristiwa Yesus. Gitu. Maka kalau pakai peristiwa manapun yang kita mau hayati, itu Injil hari ini atau Injil yang sedang kita mau gulati, silakan aja, boleh-boleh saja. Iya. Mau boleh ada satu pertanyaan mungkin agak di luar konteks tadi ya, sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mikir ya, itu peristiwa-peristiwa itu kan udah ditentuin harinya ya, sudah ditentukan hari, itu biasanya ya, itu berdasarkan apa ya ya? Kalau saya tabrak aja. Tapi maksudnya ketentuannya kenapa? Berdasarkan apa ya Memang arahannya kan peristiwa gembira khususnya selama masa Advent dan Natal. Peristiwa sedih khususnya masa Prapaskah tiap hari Jumat. Peristiwa mulia masa Paskah dan tiap hari Minggu gitu ya. Tapi maksudnya mau Senin apa, Selasa apa gitu. Ya, ada yang kayak gitu tuh pendekatannya. Tapi buat saya doa itu pakai hati. Nah, situasi hati saya lagi gimana? Iya, benar-benar. Pribadi misalnya tiap Senin yang mau saya doakan siapa? Saya lagi mendoakan banyak orang sakit misalnya. Peristiwa gembira yang pertama itu aja bisa nggak sesuai sama isi hati saya. Benar-benar. Ketika saya doain banyak orang kanker, saya pakai peristiwa sedih meskipun hari Senin gitu loh. Pokoknya terikat itu ya sejauh membantu kita untuk olah rasa, olah pikiran, olah kehendak, itu tuh silakan bagi saya ya. Iya, karena mungkin itu doa Rosario sarana kita kan ya, bukan terpatok pada koridor hari. Iya ya, masuk akal juga sih ya. Tapi apakah teman-teman tahu setiap Senin malam tuh saya susah tidur? Kenapa tuh Susah tidur, betul-betul. Saya nggak bisa tidur kalau Senin. Abis itu Rosario habis. Apa ya, kalau doain orang tuh di Senin malam itu kayak terkuras gitu loh. Doain orang itu bisa tidurnya gelisah, bisa tidurnya kok capek banget ya hari ini kayak gitu. Kadang-kadang saya memperhatikan Romojo tuh kalau doa Rosario sampai nangis gitu, sampai bergetar suaranya gitu. Itu energi. Jadi orang-orang yang berdoa barengan dengan berbagai macam keadaan, situasi, ada yang sakit, ada yang segala macam, itu tuh kena gitu loh. Maka waktu itu saya memutuskan, jangan tiap hari kalau tiap hari bahaya ini. Benar-benar tidur gender. Benar-benar nambah beban pikiran. Tapi jangan di Instagram. Kagak. Oke, luar biasa. Ini tepat banget. Mungkin teman-teman Martabakers setelah dengar cerita ngobrol dengan Romojo hari ini makin semangat nih buat Rosarionya di bulan Oktober ya. Yang biasanya 12 bisa jadi 4.000 ya. Iya. Makin semangat untuk ikut Rosario. Iya, moga-moga nanti semakin rame ya Martabakers. Jangan lupa, jangan malas-malas, jangan enggan-enggan ikut doa Rosario lingkungan maupun di keluarga sendiri, di paroki, dimanapun. Ya. Bawalah hatimu, gunakan hatimu ketika berdoa. Itu yang Tuhan mau. Bukan pakai pikiran. Memang pikiran digunakan, tapi pusatkan juga hatimu, seluruh dirilah. Intinya seperti itu. Iya. Wah, luar biasa. Berarti benar-benar kalau Rosario tuh nggak usah mikir, benar-benar biarkan batin yang berdoa ya. Terima kasih banyak Romojo sudah mampir di warung kita. Ini hari apa ya? Bukan hari Senin ya Romo ya. Jadi nggak nambah beban pikiran Romo. Jadi bisa tidur. Oke Mo, terima kasih udah mampir. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Siapa tahu Romo nanti mampir-mampir lagi ya Mo. Kita bahas ngobrol-ngobrol topik yang lain lagi. Oke, teman-teman kita tutup dulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Komen juga mau ngomong apa nih sama Romojo di komen ya, di komen. Titip salam nggak atau titip ini Rosario di Avila. Oke, kita tutup dulu. Mari kita buka kitab suci. Bye. Bye. Allah Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat Tuhan mengalir buat kehidupan dan pelayanan kita, untuk masalah-masalah, problem-problem kehidupan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.